Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom atau ibadah rumah tangga pada saat ini, dan karena itu diundang saudara-saudara untuk berdiri. Marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan mengucapkan mazmur pujian dan syukur yang terdapat dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat secara bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita melakukan bersama-sama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah sumber hidup dan memberi hidup yang berlimpah-limpah kepada umat-Nya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Kita kembali melakukan Kau perkasa, ku lemah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami, sambil menaikkan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami. Sebab betapa luar biasanya kasih kemurahan Tuhan yang kami terus boleh alami dalam hidup ini. Dalam perkenanan-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, menikmati hidup kesehatan dan kekuatan pemberian-Mu. Dan kalaupun kami boleh beribadah saat ini, karena Engkau sendiri yang mengundang kami Tuhan, untuk ada dalam persekutuan yang dekat dan akrab dengan Engkau.
dan berkenan kiranya Engkau untuk melayakkan kami sekalian ya Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami sadari betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang membuat kami tidak pantas dan tidak layak. Dan kami memohon oleh pengudusan-Mu ya Tuhan Allah, kiranya kami semua layak untuk disebut sebagai umat kepunyaan-Mu yang Kau kasih, yang Engkau sayangi. Dan kami hendak mendasari ibadah kami saat ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon urapan Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi, untuk melaksanakannya dalam hidup setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah rumah tangga pada saat ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 7. Kita membaca mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-7, kita mulai membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab memberi judul tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Dan salah satu masalah yang sering kita alami dalam kehidupan kita adalah menyangkut persoalan rumah tangga atau dalam kehidupan keluarga. Dan tidak sedikit orang yang menghadapi persoalan dalam kehidupan keluarga yang oleh karena ketidakmampuan menemukan solusi atas masalah dalam kehidupan rumah tangganya, pada akhirnya berakhir dengan yang namanya perceraian. Sesuatu yang pastinya sangat-sangat kita sayangkan jika hal itu sampai terjadi dalam kehidupan pernikahan Kristen. Karena bagi kita, kehidupan pernikahan Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan Kristen itu sendiri. Masalah atau pergumulan tidak hanya dialami
oleh keluarga tertentu saja. Tetapi setiap orang yang menjalani kehidupan rumah tangga pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Hanya memang porsinya yang berbeda dan juga cara menghadapi ataupun menyelesaikan persoalan itu yang berbeda. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa banyak pernikahan Kristen yang berakhir pada perceraian dengan alasan karena ketidakcocokan dengan pasangannya atau karena masalah ekonomi yang dihadapi, sehingga mengantar kehidupan pernikahan Kristen itu sendiri berakhir pada perceraian. Saudara-saudara yang kekasih, alasan-alasan ini diberikan sebenarnya sebagai bentuk pembenaran atas pilihan yang diambil, yaitu mengakhiri masalah dengan jalan perceraian. Banyak lagi alasan yang memperkuat hal itu, seperti misalnya karena dalam pernikahan Kristen pasangannya tidak lagi setia, baik terhadap suami atau terhadap istrinya, karena adanya pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Atau juga karena pihak keluarga, baik pihak keluarga suami atau keluarga sang istri, yang terlalu ikut campur dalam kehidupan pernikahan, sehingga menjadikan hal itu sebagai alasan untuk memperkuat dasar pasangan suami dan istri memilih untuk bercerai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian pembacaan Alkitab kita di saat ini kembali kita mau diajarkan bagaimana dasar sebenarnya dari kehidupan pernikahan Kristen itu sendiri. Bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral. Sebab pasangan suami dan istri yang memilih untuk berkomitmen dalam kehidupan pernikahan, atau dengan kata lain mengikatkan dirinya dalam kehidupan pernikahan, itu berarti dia telah melewati proses yang panjang dalam hal memikirkan, mengambil langkah atau mengambil keputusan untuk kemudian menikah dengan pasangannya. Jadi bukan pikiran yang sesaat atau tanpa pemikiran yang masak, sehingga kemudian membawa seseorang menyesal di kemudian hari. Kalau seseorang dia telah memikirkan dengan masak untuk kemudian dia hidup bersama dengan pasangannya, maka pastinya dia telah tahu konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihadapinya dalam kehidupan pernikahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan dari orang-orang yang kemudian memilih untuk tidak menikah, karena ketakutan jangan sampai pernikahannya berujung pada perceraian. Saudara-saudara, hal menikah ataupun tidak menikah itu adalah pilihan. Orang yang menikah tidak berarti lantas kemudian dia menjadi seseorang yang telah memenuhi panggilan Tuhan, dan orang yang tidak menikah tidak memenuhi panggilan Tuhan. Sebab orang yang memilih untuk tidak menikah dan dia bahagia dengan itu bukan aib.
karena itu adalah pilihan hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan dalam kehidupan pernikahan Kristen tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Hanya terkadang sikap kita ketika menghadapi persoalan atau pergumulan dalam kehidupan pernikahan yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan, memicu terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan sakit hati, rasa antipati terhadap pasangan kita. Yang tadinya dua telah menjadi satu, kini kembali menjadi masing-masing adanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus agar menghargai panggilan Tuhan dalam kehidupan pernikahan itu sendiri. Menghargai pernikahan berarti masing-masing pasangan, baik suami ataupun istri, dia memenuhi panggilannya, kewajibannya, tanggung jawabnya terhadap kehidupan pernikahannya sendiri. Bukan berarti bahwa yang menjalankan pernikahan itu hanya sang suami, karena dia adalah kepala keluarga, ataupun sebaliknya, karena istri memiliki penghasilan yang lebih daripada suami, lantas kemudian dia mengendalikan kehidupan pernikahan itu. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana berjalan bersama, bergandengan tangan untuk merawat persekutuan kehidupan pernikahan yang suci di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada kata bercerai dalam kehidupan pernikahan Kristen. Masalah boleh ada, tapi janganlah itu kemudian menjadi alasan bagi kita untuk memperkuat keinginan, bahkan keputusan yang kita ambil dengan mengakhiri kehidupan pernikahan melalui jalan perceraian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kita sekalian akan komitmen hidup dalam pernikahan yang kudus bersama dengan pasangan kita. Karena itu kita akan merawat apa yang telah disatukan oleh Tuhan melalui pernikahan yang kudus ini, dengan bagaimana kita melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, baik kepada suami maupun kepada istri. Pasti Tuhan akan menolong, memampukan kita semua dalam menjalani kehidupan pernikahan. Apapun bentuk persoalan, masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Selalu Tuhan punya cara untuk menolong kita, asalkan kita selalu mau bertekun di dalam doa, dalam pengharapan kepada Tuhan, mencari solusi di dalam Tuhan. Pasti kita tidak akan pernah dikecewakan. Semoga Tuhan terus menolong, memampukan kita. Amin. Kita melakukan bersama keluarga hidup indah.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur atas segala kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup, dan sambil kita memberi, kita melakukan syukur padamu ya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Allah kami, melalui persekutuan beribadah kami di saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu akan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kemudian mengendalikan seluruh langkah kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu di tengah kami mengiring Engkau dalam dunia ini. Kami tahu Tuhan, kami sadari ada begitu banyak masalah yang kami hadapi baik dalam hidup pribadi maupun keluarga. Tetapi selalu ada pertolongan Tuhan yang kami akan dapatkan jika semua persoalan pergumulan yang kami hadapi itu kami hadapi bersama dengan Engkau Tuhan, tidak berdasarkan pada pikiran dan kehendak kami sendiri, tapi bagaimana kami menempatkan kehendak dan kemauan Tuhan di atas semua kehendak dan kemauan kami manusia. Selalu bertanya apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup kami ini, agar seluruh hidup kami benar-benar ya Tuhan Allah dikendalikan oleh Engkau. Karena itu kami mau menyerahkan kepadamu hidup pribadi bahkan keluarga kami Tuhan. Tuh kiranya Engkau yang akan memelihara kami setiap harinya dalam lingkup berkat-Mu. Menikmati sehat dan kuat, menikmati berkat umur panjang, menikmati perlindungan-Mu, menikmati berkat-berkat dalam segala usaha dan kerja kami. Sambil itu Tuhan ingatkan kami agar kami juga tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepadamu Tuhan, apa yang kami boleh terima dan alami dalam hidup ini. Punyamu lah ya Tuhan Allah seluruh hidup kami, dan karena itu
Biarlah segala yang terbaik kami boleh persembahkan kepada Tuhan di sementara kami menjalani kehidupan ini. Persembahan dalam bentuk uang yang sudah kami kumpulkan, kami percaya Tuhan Kau menguduskannya agar dapat menopang pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon biarlah hidup rumah tangga kami senantiasa boleh terpelihara dalam kehidupan rukun dan damai. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dengan kesuksesan dan keberhasilan. Apa juga yang menjadi usaha dan kerja kami, Tuhan lapangkan jalan agar kami terus boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kami ini. Berdoa kami juga Tuhan untuk setiap bentuk persoalan pergumulan yang kami alami. Tuhan tahu dan mengenal masing-masing kami. Engkau tahu batas kekuatan kemampuan kami Tuhan dalam memikulnya. Dan karena itu jangan biarkan kami bergumul sendiri. Berikanlah senantiasa pertolongan bagi kami ya Tuhan Allah. Dan berharap kami juga, biarlah kami tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Di sementara kami menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, untuk persekutuan jemaat Tuhan yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan sakit. Tuhan kiranya Ia akan menolong, memulihkan kondisi masing-masing mereka. Upaya pengobatan dan perawatan yang mereka jalani, kiranya Engkau memberkati semuanya itu. Menjadi jalan kesembuhan untuk Engkau menyatakan pertolongan mujizat ilahi-Mu bagi mereka. Mereka yang saat ini berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya penghibur yang sejati, yang kuasa kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk menjangkau saudara-saudara kami yang dalam duka cita ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan pergumulan kami sekalian juga di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus melanda kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami percaya kami diluputkan dari terpapar virus ini. Dan berharap juga pertolongan-Mu Tuhan bagi para tenaga kesehatan. Semua orang yang memberi diri dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan juga yang kiranya akan menolong mereka yang terpapar, agar mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk pelayan kami gereja Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan juga terus mendorong, memotivasi kami sebagai pelayan Tuhan agar semakin kami giat dalam pemberian diri, melayani Engkau demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami mau bawa dan percayakan dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat sumber berkat pemelihara hidup kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini, diundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita melakukan bersama Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saat sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Dengan demikian, ibadah kolom atau ibadah rumah tangga pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita sekalian. Aku percaya akan